Antara helai pandan yang disilang sabar, terhampar kisah yang tak tertulis dalam sejarah. Bagi Anissa, tikar bukanlah sekedar alas. Ia adalah warisan, peluh dan cinta yang dijahit hari demi hari. Dari tangan-tangan sederhana ini, masa depan ditenun dari benang-benang semangat. Pertemuan dengan Koperasi BMI mengubah hidupnya seperti tikar yang ditenun dengan harapan. Setiap benang adalah doa, setiap simpul adalah tekad. Tak peduli angin merobek di sana-sini, hidup haruslah tetap dirajut. Hingga masa depan menjadi lantai tempat mimpi berpijak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anissa dari anggota Kopsya BMI Cabang Ciseeng. Saya bergabung dari tahun 2019 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianto. Saya suami dari Ibu Anissa, produsen tikar lipat. Dan saya juga anggota umum Kopsya BMI. Dan saya bergabung dari tahun 2024. Pertama kali saya kenal cabang Kopsya BMI itu dari penjahit. Saya udah duluan masuk Kopsya BMI, terus produksi kami itu awal-awal pandemi agak stuck ya, berhenti karena memang modal dan produksi memang udah stop. Terus kita diajak sana di kumpulan cupang itu, lalu saya ikut bergabung. Itu pertama kali kami ketemu Kopsya BMI, di situ diajak sama penjahit. Belum saya bergabung menjadi anggota umum Kopsya BMI, saya adalah seorang wirausaha di mana saya juga menciptakan produk-produk dan juga ikut-ikut offline pameran dan lain sebagainya. Tapi memang pada saat itu kita masih mencari produk yang memang saya ciptakan ini yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan tergabungnya saya bersama BMI, alhamdulillah di tahun 2024 saya menemukan pasar atau market yang sangat bagus dan juga sangat dibantu sama BMI. Sekarang ini awal pembiayaan itu awalnya saya dapat 3 juta, hingga sekarang saya sudah dapat pembiayaan 100 juta rupiah. Alhamdulillah sudah berkembang juga. Ada simpanan wajib, saya juga ada di situ. Simpanan sukarela juga saya ada di situ, dan program-program lainnya juga seperti si Jaka atau yang JIS itu ya, JIS swap itu saya juga ada di situ. Latar belakang kenapa saya usaha tikar lipat ini. Tikar lipat ini adalah satu seni produk yang memang memiliki sejarah. Di daerah kami itu adalah daerah yang menciptakan kerajinan tikar lipat anyaman pandan. Mungkin teman-teman juga bisa tahu bahwa tikar anyaman pandan ini adalah satu produk yang dianyam secara handmade atau kerajinan tangan oleh para leluhur kami, terutama di desa Bogor. Nah, banyaknya permintaan pasar yang memang menjadi satu acuan saya bagaimana saya menciptakan satu produk dengan jenis yang sama, yaitu tikar. Nah, tikar lipat modern ini bisa dibilang simple, praktis, dan juga bisa dibawa kemana aja. Sehingga saya sangat berantusias dengan produk tikar lipat ini, supaya bagaimana caranya bisa diterima oleh masyarakat dan juga menjadi produk yang betul-betul praktis. Sangat besar sekali ya. Waktu awal pandemi itu benar-benar kacau, ekonomi juga, semua penjahit juga kacau. Setelah ada pembiayaan dari BMI, Kopsya BMI itu sangat terbantu. Hingga sekarang penjahit kami bertambah banyak. Dari ibu-ibu sekitar juga kita libatkan. Pada saat itu tantangan terbesar saya adalah market ya, atau pasar
yang memang kita belum memiliki pasar tetap. Jadi kita memasarkan produk ini dari offline, pameran ke pameran, bazar ke bazar, yang pastinya dalam 1 bulan itu kita belum menemukan pasar tetap. Tapi alhamdulillah pasar itu tetap berjalan. Tapi ketika kita berjumpa atau kenal dengan BMI, alhamdulillah pasar ini pasti. Pasar ini menjadi pasti dan menjadi pasar yang betul-betul prospek. Dan jujur saya sangat terbantu dan sangat berterima kasih kepada BMI yang mana sudah kita dibina menjadi anggota dan juga dibantu juga untuk dalam segi pasar atau dalam segi market. Alhamdulillah selama Ibu Anissa buka tikar lipat ini bagus, terus kita selalu terbantu ekonomi kita itu bisa buat biaya anak sekolah selama anak sekolah kita sampai lulus boleh dari mana, boleh dari ini itu kita bulan besok kita mau nyunatin cucu kita itu mudah-mudahan ini dari sini juga nih kita nih. Mas, stop deh. Stop dulu deh. Kamu duduk sini. Kamu tuh tadi gulung tikar anyaman pandan kire ini mengingatkan aku tuh sama almarhumah ibu aku dulu. Beliau adalah penganyam tikar pandan kire yang menjadi satu tradisi budaya produk di Bogor. Dan buat pemirsa, teman-teman semua yang ada di luar sana, bahwa tikar anyaman pandan kire ini adalah hasil dari leluhur kami, orang tua kami, menjadi produk unggulan pada saat itu. Nah, suatu saat saya bertanya sama ibu saya pada saat beliau sedang menganyam, saya bertanya, Ibu, ini anyaman ini berapa lama bisa jadi tikar? Lalu beliau menjawab, tikar pandan ini akan jadi selama 14 hari. Kalau memang setiap hari ibu anyam tikar ini, berarti prosesnya itu 14 hari baru jadi. Tapi itu pun bila mana setiap hari dianyam. Lalu sebelum dianyam, aku tanya lagi, ini sebelum dianyam bagaimana prosesnya? Lalu dia menjawab, sebelum dianyam kita petik dulu pohon pandan kirenya, kita potong-potong, kita rebus, kita lakukan proses penyamakan dan penjemuran. Itu prosesnya selama 3 hari. Nah, saya merasa ternyata proses dari pembuatan tikar anyaman pandan kire ini tidaklah semudah yang pernah kita bayangkan. Dan ini sangat lama sekali dan prosesnya sangat sulit sekali. Lalu ada rasa gembira dalam hati saya ketika anyaman tikar ini sudah jadi. Pasti dong, ini pasti laku terjual. Ternyata penjualannya pun tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Hampir satu desa, satu kabupaten menganyam tikar. Jadi pemasarannya juga tidak mudah. Nah, disitulah saya merasa bahwa, oh, padahal tikar anyaman pandan ini produk yang luar biasa proses pembuatannya, tapi sangat sulit pemasarannya. Akhirnya, saya bersemangat bagaimana saya bisa menjadi pengusaha tapi dalam bentuk produk yang sama, yaitu tikar lipat, tapi bagaimana mudah dalam proses pemasarannya, itu yang paling utama. Nah, disinilah saya buat asal muasal tikar lipat ini, karena memang teringat dengan almarhumah ibu saya yang begitu sulitnya menganyam tikar pandan kire ini dan juga begitu sulitnya memasarkan. Dan akhirnya saya semangat sekali bagaimana saya menciptakan produk dengan bentuk yang sama, dengan
model yang sama, yaitu tikar, yaitu kita bentuk dengan tikar lipat. Nah, proses pembuatan tikar lipat ini saya juga belajar dari cerita dan juga pengalaman ibu saya. Bagaimana caranya tikar lipat ini bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa laku di pasaran, yaitu simple, praktis, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah saya bisa menciptakan produk ini dengan dibantu sama istri saya. Beliau ini adalah menurut saya istri yang cukup sabar, pahlawan buat saya, hero lah ya buat saya. Bahkan dia sudah masuk nominasi di majalah Peluang, ya, masuk ke acara majalah Peluang untuk menjadi Indonesia Inspiring Woman di tahun 2024. Ini beliau sudah menjadi wanita inspirasi dan masuk majalah Peluang. Nah, dari beliau lah saya belajar banyak juga dan juga banyak membantu untuk proses pembuatan produk tikar lipat ini. Yang pertama, asal muasal saya untuk membuat produk tikar lipat ini sangat minim sekali ya. Pada saat itu saya minim modal, jadi saya belanja bahan itu masih meteran. Jadi masih meteran, yang satu tikar ini kan ada yang ukurannya 2 meter ya. Jadi saya harus belanja 8 meter untuk menjadi 5 tikar. Setelah itu saya belanja bahan meteran dulu, saya jahit sendiri. Nah, saya menjahit tikar lipat ini dibantu sama istri saya. Akhirnya saya udah kecapean, malam itu saya tidur, istri saya meneruskan menjahit sampai pagi. Paginya saya menjual produk ini dengan cara retail, dari bazar ke bazar, dari offline ya. Pada saat itu saya memasarkan produk ini cukup luar biasa ya, karena apa? Saya sambil menjahit, sambil memasarkan, dan alhamdulillah saya bertemu dengan istri yang siap membantu 24 jam membantu saya. Nah, sedihnya lagi pada saat itu alhamdulillah setiap saya bazar, setiap saya berjualan tikar lipat ini selalu habis. Jadi saya pulang itu selalu membawa bahan mentahnya gitu, saya selalu membawa bahan. Nah, yang sedihnya lagi tuh saya pada saat saya bawa bahan, kita kehujanan. Saya kehujanan karena saya masih berkendaraan roda 2 pada saat itu, dan ini kisah nyata, saya nggak ngada-ngada. Saya pulang sampai rumah ternyata bahan-bahan yang saya bawa itu bahannya kehujanan dan basah semua. Tapi karena tikar lipat waterproof, dia anti air, jadi yang basah itu aksesorisnya, yaitu benang-benangnya basah, terus juga titik-titiknya, logonya juga ikut basah. Dan alhamdulillahnya karena bagian aksesorisnya yang basah, jadi kita masih bisa menjahit pada malam itu, karena besok paginya saya harus pasarkan produk ini. Dan lagi saya jelaskan, istri saya yang membantu saya pada saat menjahit. Jadi saya udah kecapean, istri saya menjahit sampai pagi, sampai jam 3 pagi. Nah, disinilah asal muasal saya menjalankan dan membuat produk ini. Kenapa? Karena saya waktu memproduksi sedikit aja selalu habis terjual. Nah, keterbatasan modal, jadi saya belanja juga nggak bisa banyak. Alhamdulillah seiring waktu berjalan, alhamdulillah pemesanan semakin meningkat ya, dan berjumpa dengan koperasi BNI. Dari situlah asal muasal saya bisa berkembang dan maju. Nah, alhamdulillah pemesanan juga makin baik dan juga order juga makin banyak karena dibantu marketnya bersama BNI. Dan alhamdulillah saya juga menjadi sponsorship di acara Tahun Buku 2024 atau RAT, yang acaranya diselenggarakan di awal 2025 kemarin ya. Alhamdulillah saya menjadi sponsorship, dan alhamdulillah BNI mensupport saya secara penuh dan juga membantu kami secara maksimal ya, dari segi pembiayaan, dari segi pemasaran, market, dan lain sebagainya. Pokoknya kita dibantu secara full bersama BNI. Sekali lagi terima kasih BNI, tetap jaya, semangat, dan makin banyak anggota-anggota yang diberdayakan. Terima kasih.